Selamat datang di channel YT Artikel 2. Sebelum mendengarkan cerita ini, siapkan terlebih dahulu headset, lebih dalam menghayati ceritanya. Dan untuk mendukung penulis cerita ini, jangan lupa untuk like, komentar dan tekan tombol merahnya, alias subscribe. Terima kasih. Jangan lupa untuk bersyukur. Penulis Al Padang. Episode 14, Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Saat ini, Morgan bergegas mencari Luna. Karena manajer Lukman baru saja menelepon dia. Masalah tentang kontrak, hilang di benaknya. Saat ini yang Morgan pikirkan menemui Luna kembali. Untuk minta maaf, tentang sikapnya yang barusan. Morgan benar-benar panik. Dia tahu jelas kalau manajer Lukman benar-benar sudah marah. Kalau dia tidak mengurus masalah ini dengan baik, maka seperti kata manajer Lukman, dia tidak akan bisa bertahan hidup di kota Yusoda ini lagi. Jika dilihat dari kemampuan manajer Lukman, merupakan hal kecil jika ingin membasmi bocah ini. Hanya saja Morgan masih belum jelas apa hubungan Alex dengan Luna, kenapa Luna harus menjadi karyawan di perusahaan itu. Meskipun hatinya dipenuhi keraguan, namun dia tidak berani mencurigai perkataan manajer Lukman. Nona Luna, tunggu sebentar. Morgan mengejar keluar ruangan, untung saja Luna belum terlalu jauh. Mau ngapain? Luna menatapnya dengan penuh waspada. Setelah keluar dari ruangan itu, dia sudah tidak khawatir kalau Morgan akan melakukan yang tidak-tidak padanya. Nona Luna, maafkan aku. Tadi aku banyak minum dan aku telah silap tadi. Aku tidak tahu jelas identitasmu. Semoga kamu bisa mengampuniku. Aku akan segera menandatangani kontrak ini, kata Morgan sambil tersenyum pahit. Kondisinya sekarang tidak ada bedanya dengan anak-anak. Luna merasa bingung dan belum merespon dengan baik dan tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh Morgan. Begini, kontrak kali ini sesuai dengan harga yang kamu berikan saja. Jika kamu tidak percaya, ayo kita mencari meja di lobi untuk menandatangani kontrak. Kata Morgan dengan panik ketika melihat Luna tidak percaya dengannya. Ini merupakan perintah dari manajer Lukman yang menyuruhnya untuk segera menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak semua ini akan tidak berakhir dengan baik. Manajer Morgan, apakah ini serius? Luna sedikit terkejut dan menatap Morgan dengan tidak mengerti. Ia berpikir sesaat, apakah tamparannya tadi membuat manajer Morgan menjadi bodoh? Nona Luna, apakah aku terlihat seperti bercanda? Jujur saja, telepon tadi merupakan panggilan dari manajer Lukman. Dia menyuruhku untuk menyetujui bisnis ini untukmu. Nona Luna, kenapa kamu tidak berkata lebih awal kalau kamu mengenal orang penting seperti itu? Kalau kamu mengatakannya lebih awal, maka tidak akan terjadi semua ini. Kata Morgan sambil tersenyum pahit. Tiba-tiba Luna panik. Apa? Aku mengenal orang penting. Manajer Lukman. Aku tidak mengenalnya loh. Kata Luna kebingungan. Jikalau dia memang mengenal orang penting itu, untuk apa dia bekerja keras seperti ini? Bukan manajer Lukman, tapi orang yang lebih penting bahkan harus dihormati oleh manajer Lukman. Kata Morgan sambil menunjukkan jempol yang bermaksud kalau orang itu adalah orang terkaya di kota Yusoda. Namun sayangnya Luna tidak mengerti maksud dari Morgan. Tidak apa-apa juga kalau Luna tidak mengerti. Yang terpenting adalah Luna sudah ingin menandatangani kontrak dengannya sekarang. Setelah itu, Luna masih terbengong. Ini adalah sebuah kontrak yang besar. Bahkan Andika sudah berusaha selama sebulan dan tidak berhasil mendapatkannya. Ternyata Luna bisa mendapatkannya. Saat ini Luna seperti sedang bermimpi. Setelah selesai menandatangani kontrak itu, Andika tidak memotong bonus bulanannya dan memberi komisi sebesar 140 juta padanya. Namun dia benar-benar tidak mengerti siapa yang sedang membantunya dari belakang. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah terpikirkan kalau Rahmanlah yang membantunya. Karena ia pikir tidak mungkin Rahman hanya bagian dari cleaning service, dan tidak mengenal bos-bos membantu dia, sedangkan untuk dirinya sendiri belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Luna berhenti memikirkannya, dan terus bertanya-tanya dalam hati. Lupakan saja, jika nantinya aku mengetahui siapa orang yang membantuku itu, aku akan berterima kasih padanya. Luna tidak berhasil menebak siapa orang itu dan kembali ke perusahaan dengan semangat. Morgan pun menghela nafas ketika berhasil menandatangani kontrak dengan Luna. Setelah itu dia langsung menelepon manajer Lukman untuk melapor keadaan yang ada. Meskipun manajer Lukman memarahinya melalui telepon, namun untung saja nada suaranya tidak begitu keras. Itu pun membuat Morgan merasa sedikit tenang. Morgan berpikir sebentar dan menelepon Andika. Andika, apakah kamu sengaja menjebakku?
Mengingat kembali kejadian tadi, Morgan melampiaskan semua amarahnya kepada Andika. Dulunya Andika pernah berkata kalau dia akan menyuruh seorang karyawan yang baik untuk berbisnis dengannya, yang datang memanglah wanita cantik dan bahkan merupakan wanita spesial yang tidak pernah ia jumpai. Namun yang datang itu merupakan wanita yang bahkan manajer Lukman juga tidak berani mengganggunya. Ini apa? Kalau bukan merupakan sebuah jebakan. Kenapa manajer Morgan berkata begitu? Andika sedikit kebingungan dan tidak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh Morgan. Andika, kita tidak perlu saling menipu, siapa sebenarnya Luna itu? Kenapa Alex, orang terkaya di kota ini bisa membantunya? Tanya Morgan dengan sangat panik. Bukan siapa-siapa kok, dia hanyalah karyawan biasa. Jika membahas masalah Alex, takutnya dia juga belum pernah berjumpa dengan Alex, jawab Andika. Sial kamu Andika, sudah seperti ini dan kamu masih berpura-pura bodoh denganku. Jika Luna tidak berhubungan dengan Alex, kenapa Alex bisa menelepon manajer Lukman? Andika, akan ku peringati kamu menyebabkanku hampir dipecat oleh manajer Lukman, dan jangan harap kamu bisa mendapatkan orderan dari perusahaan properti abadi lagi. Kata Morgan dengan marah lalu menutup telepon itu. Andika hanya terbengong. Luna kenal dengan Alex, dan Alex secara langsung menelepon manajer Lukman karena masalah ini. Andika tidak berani percaya kalau ini adalah kenyataan, bagaimanapun caranya berpikir, dia tidak bisa mendapatkan sebuah alasan yang tepat akan semua ini. Karena dia merasa dia telah mengenal Luna dengan jelas, ekspresi wajah Andika semakin buruk ketika dia tiba-tiba terpikir akan perkataan Rahman tadi. Apakah Rahman yang membantunya? Orang kaya dari mana? Pastilah Rahman yang berpura-pura memalsukan itu. Aku salut akan kepintaranmu Rahman membodohi orang, bisa berpura menelepon Morgan, mengatasi namakan manajer Lukman. Morgan, oh Morgan, kamu benar-benar bodoh, kamu bahkan tidak sadar kalau kamu telah dipermainkan oleh orang lain. Aku mulai curiga bagaimana kamu bisa mendapatkan kedudukan supervisor di perusahaan itu. Andika menggelengkan kepala dan terasa aura hinaan pada tatapannya. Kabar Luna yang berhasil berbisnis dengan perusahaan properti abadi pun mulai tersebar di dalam perusahaan. Andika menggelengkan kepala dan terasa aura hinaan pada tatapannya. Kabar Luna yang berhasil berbisnis dengan perusahaan properti abadi pun mulai tersebar di dalam perusahaan. Apalagi pada area marketing, begitu banyak orang yang tidak percaya, itu merupakan kontrak yang sudah diurus oleh Andika selama 1 bulan lebih dan tidak berhasil. Bisnis ini bahkan mendapatkan komisi sebesar 140 juta, siapapun yang mendapatkannya, pastilah akan cukup untuk bertahan hidup selama beberapa bulan. Luna, kamu sangatlah hebat, hanya dalam 2 hari, kamu bisa berhasil mendapatkan bisnis yang tidak berhasil didapatkan oleh manajer Andika. Kelihatannya cantik itu juga merupakan nilai tambah, kata seorang karyawan pria. Iya, wanita cantik yang bekerja di bidang ini akan lebih hebat dibanding karyawan pria, sahut seorang pria lainnya dengan nada suara yang aneh. Apa maksud kalian? Aku berhasil menandatangani kontrak ini berkat kerja kerasku, kalau kalian bisa, coba saja. Kata Luna dengan marah ketika mendengar perkataan kedua orang itu. Benar, demi mendapatkan kontrak itu, menemani klien tidur juga merupakan sebuah kemampuan bagi wanita. Jika kalian menginginkannya juga, kalian boleh menemani klien lain tidur juga. Kata seorang karyawan wanita lainnya. Meskipun perkataan ini ditujukan kepada kedua pria itu, namun dapat didengar kalau dia sedang menyindir Luna. Luna sangat marah dan hampir menamparkan wanita itu. Di saat ini, sekretaris pribadi Irfan mengantarkan sejumlah berkas ke ruangan marketing. Dia juga memberikan 1 rangkap dokumen kepada Andika dan memberikan 1 rangkap kepada Luna. Nona Luna, selamat, sesuai dari hasil diskusi perusahaan, kamu akan diangkat sebagai supervisor marketing karena hasil pekerjaanmu sudah melebihi semua orang. Oh iya, Direktur Irfan menyuruhmu untuk tetap semangat dan mencari lebih banyak keuntungan bagi perusahaan, kata sekretaris itu sambil tersenyum. Apa? Luna terkejut dan terbengong sambil menerima berkas dari sekretaris itu. Semua orang juga ikut terbengong. Untuk saat ini Luna benar-benar belum bisa percaya, terlebih lagi semua orang di perusahaan saat ini sangat bingung. Bersambung.